Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang bagi siapapun yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih bagi semua teman-teman yang setia berkunjung ke akun channel Belajar Bersama Diki Suprapto. Teman-teman semua, semoga kita semua bisa berbagi manfaat. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana cara latihan untuk mengerjakan soal dari AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Hari ini tentu kita semua paling tidak sudah banyak mendengar mengenai AKM. Beda dengan beberapa tahun yang lalu yang masih menggunakan sistem UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk mengukur kesamaan setiap tataran pendidikan yang ada di Indonesia, apakah sudah sesuai kurikulum atau tidak tingkat keahlian maupun pengetahuan ataupun kompetensi lainnya. Nah, tahun ini bahkan sudah sejak tahun lalu yang diterapkan oleh pemerintah adalah AKM, ya. AKM itu digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Tujuannya adalah untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid atau teaching at the right level. Nah, teman-teman semua, langsung saja kita klik ya. Ini alamat websitenya ya, pusmenjar.kemdikbud.go.id strip atau garis miring AKM. Nah, ini tampilan dari website yang saya coba searching di Google. Kemudian kita pilih Ayo Coba Kami. Klik ya. Nah, ini tampilannya ada dua, ada materi literasi, ada materi numerasi. Teman-teman bisa memilih salah satunya dan atau keduanya, ya. Tapi sih kalau saya menyarankan teman-teman bisa memilih keduanya, tapi salah satu dulu mau pilih yang mana, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih jenjangnya, ada SDMI paket A, SMP MTS paket B, dan SMA MA SMK paket C. Nah, ini sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh teman-teman saat ini. Nah, saya mencoba untuk kita pilih yang jenjang SMP, kemudian kita pilih literasi, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, ini biarin teman-teman, ini nggak usah diubah lagi, username-nya dan password-nya juga tidak usah diubah karena sudah default. Langsung saja kita pilih login. Nah, kemudian ini kita save boleh, never juga boleh, ya. Nah, ini ada akunnya, harus dikonfirmasi data peserta. Terserah teman-teman mau di-save dengan nama apa. Kita isi dengan nama peserta. Misalnya saya tulis dengan nama Abdullah. Tanggal lahirnya biar mudah ya, saya 1 Januari tahun misalnya tahun berapa ya teman-teman semua? Tahun 2004 misalnya ya. Tokennya lihat di sini, ini ada token. Tuh ya, sudah ada tokennya. Nah, kita tinggal klik submit. Nah, ini ada penjelasan mengenai konfirmasi tes. Nama tes kita tadi jenisnya sudah tahu ya, kita pilih literasi dan jenjang SMP, status baru, dan ini ada tanggal, waktu tes dan jamnya,
serta ada alokasi waktu tes yaitu 60 menit. Oke, lalu kita pilih mulai. Teman-teman semua, ini adalah tampilan dari informasi soal. Ya, ini adalah soal nomor 1. Tuh, ya. Teman-teman bisa pilih kalau dia ini opsinya lingkaran seperti ini, maka dipilih salah satu saja, ya. Kemudian ini ada sisa waktunya, sudah mulai berjalan. Ini juga ada daftar soal. Ada 21 soal yang harus teman-teman selesaikan dalam simulasi atau latihan simulasi kali ini, ya. Oke, kita lihat misalnya ini saya langsung isi aja ya, nggak baca soal terus harus cari jawaban yang benar. Kemudian kita pilih ini. Kalau misalnya kita ragu-ragu, kita pilih ragu-ragu. Misalnya ragu-ragu nih benar apa salah, tapi harus melanjutkan ke soal berikutnya. Karena kalau kita stop di sini, waktunya sudah habis kan. Nah, nanti kita klik ini, lalu kita klik ragu-ragu, baru kita soal lanjutnya. Tapi kemudian kalau kita merasa itu yakin, kita mundur saja soal sebelumnya, lalu kita hapus centangnya, lalu pilih lagi ke soal berikutnya. Pertanda kita sudah yakin. Kalau pilihan jawabannya kotak, itu teman-teman bisa memilih lebih dari satu atau semuanya yang menurut teman-teman benar. Oke, kita klik soal berikutnya. Kemudian ini juga bisa dipilih, ya, salah satu saja, misalnya seperti itu. Tuh, ya, setiap barisan harus dipilih salah satu, misalnya seperti itu. Kita klik soal berikutnya. Kemudian kalau dia seperti ini, maka jawabannya adalah isian, ya. Nggak isi aja, misalnya A, B, C, D aja ya, kita coba ya. Karena juga namanya simulasi, jadi kita jawabannya secepatnya saja. Tuh ya, kita bisa pilih. Nah, kalau teman-teman merasa kayaknya bukan yang ini jawabannya, nggak bisa diubah-ubah nih kan, nggak bisa diklik, nggak bisa dibatalkan lagi misalnya, karena ya bisa diganti jawaban. Tuh, bisa pilih salah satu kembali. Tuh ya, tuh bisa dipilih. Ganti jawaban ke sini sama ke sini. Tuh misalnya ya, bisa diganti jawaban. Ya teman-teman semua, saya pilih ini misalnya ya. Soal berikutnya. Lalu ini juga berarti kita bisa mau mengisi jawaban esai ya. Tapi jangan tiru saya ya, ini saya cuma sampelnya doang untuk menunjukkan bahwa bisa diisi dengan jawaban yang banyak, panjang, dan kita juga bisa mengkopas ya. Tuh, saya bisa memperbanyak jawaban saya di sini misalnya. Tuh ya. Kita pilih soal berikutnya. Nah, ini kita bisa pilih salah satu. Tuh, seperti itu ya. Ada berapa soal yang saya ngerjain? Nah, ternyata udah 8 soal. Ya, nah teman-teman harus semua dikerjakan baru bisa menutup semua jawaban. Tuh. Tuh. Kalau sudah selesai tadi ya, kita coba lagi ya. Nih, kalau misalnya sudah selesai, ini soal terakhir kan? Soal mana tadi? Soal nomor 21 ya. Tuh, anggap saja sudah soal berikutnya sudah selesai, maka tampil seperti ini. Kalau mau cancel bisa kembali ya. Kalau misalnya tinggal pilih saja yang mana yang mau soal jawabannya kita ingin ubah. Misalnya ini tadi ya, kita nomor 11, katakanlah kita pilih ini, lalu kita ragu-ragu, katakanlah ya, tuh ya. Nah, nanti akan tampil kuning, ragu-ragu, seperti itu ya. Kita kliknya soal nomor 21 tadi, dan kita pilih lagi soal berikutnya. Nah, kalau kita sudah merasa sudah selesai tes, sudah mengisi semua soal-soal, teman semua bisa klik selesai tes. Tuh, nanti akan tampil review hasil apa saja yang dikerjakan oleh teman-teman semua. Ini ada jawaban kita,
Ini ada kunci jawabannya. Nah, nanti di bawah sekali teman-teman bisa mengunduh hasilnya. Tuh, masuk hasilnya dalam bentuk PDF. Kita klik ya tampilannya. Nah, ini jawaban yang kita kerjakan. Tadi ada username, ada nama, ada materinya literasi, ada jenjangnya SMP. Tuh, ini jawaban kita tadi. Nah, kita bisa menghitung berapa jawaban kita yang benar sesuai dengan kunci jawaban. Kalau sudah selesai, kita tinggal logout saja. Tuh, oke, udah selesai ya. Teman-teman semua, itu tadi saya kasih sampel untuk soal literasi. Nah, nanti teman-teman bisa latihan di rumah atau di sekolah ataupun di mana tempat teman-teman yang inginkan, di mana tempat belajar yang nyaman, bisa teman-teman lakukan. Bisa pilih numerasi, bisa pilih literasi, bahkan lebih baik kita pilih kedua-duanya. Ingat ya, jangan lihat kunci jawaban sebelum kita semua selesai mengerjakan soalnya, agar kita tahu batas mana kemampuan kita. Itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengikuti simulasi. Semoga mendapatkan hasil dan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.